pengikutnya hanya sedikit. Nabiullah Nuh alaihissalam seumur hidup ajak-ajak hanya 80 sekian saja yang ikut. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Nabi Lut itu dikisahkan tidak punya pengikut, walaupun hanya satu, tidak ada pengikutnya. Padahal kerjanya juga siang malam. Tetapi mulia, kerjanya para nabi itu karena disuruh oleh Allah, bukan mencari pengikut kerjanya. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulia, dikatakan oleh orang-orang tua kita zaman dahulu, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghidupkan amal agama di satu kampung, maka caranya Allah Subhanahu wa taala kirim dai, kirim nabi. Dulu nabi itu ya dai, dikirim nabi. Tetapi maju mundurnya usaha agama di satu kampung itu tergantung para wanitanya. Wanitanya mulia, jasanya sangat besar. Maju mundurnya setiap usaha itu memang biasanya dari kaum wanita. Usaha-usaha dunia, dimana yang di situ para wanita turun tangan, terjun di dalam usaha itu, maka usaha itu mudah diterima, mudah berkembang. Wanita itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum lelaki. Urusan wanita mulia, urusan yang sudah lama dipikirkan oleh para nabi. Nabi kita yang pertama, kakek kita Nabi Adam itu begitu turun di dunia itu langsung urusi wanita mulia. Nangis itu yang pertama karena menyesali dosanya, yang kedua dipisahkan dengan istrinya mulia. Dipisahkan dengan istrinya, turun ke dunia itu musibah yang besar bagi Nabi kita Nabi Adam itu. Di dunia itu bagi Nabi Adam yang pernah menjadi penghuni surga, sudah pernah tinggal di surga, perbandingannya sangat jauh sekali. Surga dengan dunia, mencium bau dunia sudah kayak begini sumpeknya, jauh dengan baunya surga. Keadaan pemandangan yang ada di dunia, masya Allah, nangis beliau, menyesali dengan satu kekeliruan, keteledoran. Apalagi ditambah dipisahkan dengan istrinya, sehingga nangis. Disahkan dalam kitab Tanghul Qaul itu, nangisnya Nabi Adam itu sampai 40 tahun sambil jalan kaki, bukan nangis-nangis, sambil jalan kaki mencari istrinya, ya. 40 tahun sambil zikir, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Sehingga sampai akhirnya setelah 40 tahun jalan kaki dari India menuju Makkah, ada sesuatu tempat namanya Padang Arafah, padang pertemuan, ya. Pertemuan antara Sayyidina Adam dengan Sayyidina Hawa. Sampai sekarang masih dimonumenkan sampai hari kiamat. Orang diwajibkan berkunjung ke sana, wajib bagi seluruh orang Islam mampu pergi ke sana untuk mengenang tempat pertemuan Nabiullah Adam dengan Hawa. Betapa susahnya seandainya Nabi Adam itu tidak ketemu dengan Siti Hawa. Urusan yang sudah lama, urusan yang paling menyusahkan itu urusan dengan istri, ya mulia. Dikatakan oleh para ulama, seandainya di dunia itu ada neraka mulia, maka neraka dunia itu modelnya adalah rumah tangga yang tidak bahagia, bersama istri tapi tidak bahagia. Paling susah. Kalau orang laki-laki itu dapat masalah dengan temannya, itu biasa, kadang-kadang sering lupa ya, dapat masalah dengan
orang di masjid, keluar dari masjid juga lupa lagi masalah dengan orang kampung dan sebagainya. Karena laki-laki itu biasanya selalu dapat masalah di mana-mana. Tapi jangan asal jangan punya masalah dengan istri. Itu biar Nabi nggak kuat itu katanya. Nabi Adam nggak kuat sampai nangis. Kalau dikumpulkan air matanya Nabiullah Adam, entah kita itu dikumpulkan, itu dibandingkan atau ditimbang dengan air matanya orang seluruh dunia, nangis semua dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Air matanya orang-orang dikumpulkan, cucu-cucu Nabi Adam dikumpulkan semua, ditimbang dengan air matanya Nabiullah Adam, masih lebih banyak air matanya Nabi Adam alaihis salam. Karena susahnya dipisahkan dengan istri. Tidak bisa dibayangkan kalau sekarang ada orang berpisah dengan istrinya itu, kira-kira bagaimana? Padahal istrinya cuma satu, dipisahkan. Kalau yang belum punya istri sih nggak seberapa, sudah biasa. Ini urusan dengan istri memang urusan yang sangat dipentingkan dalam agama, sangat dipentingkan. Sehingga kita ini diminta untuk buat usaha menghidupkan amal seperti ini, buat suasana taklim bersama, bayan bersama, keluar bersama, subhanallah. Ini mulia untuk membentuk rumah tangga supaya rumah tangga ini menghasilkan wanita-wanita istimewa, wanita solehah. Tujuannya menjadikan wanita sebagai wanita yang solehah. Wanita solehah itu harta yang luar biasa, harta yang sangat besar. Karena walaupun kita ini nabi, kalau istri nggak solehah, sering diceritakan tuh istrinya Nabi Lut nggak solehah belas. Istrinya Nabi Nuh nggak solehah, kurang solehah. Tidak menghalangi kerjanya Nabi Nuh, tapi tidak mendukung, cuma tidak mendukung aja. Ya silahkan, yang penting bulanannya, itu ya, banyak gitu ya. Yang penting yang di rumah jangan sampai kekurangan. Itu tidak menghalangi, silahkan, tapi kurang mendukung. Cuma begitu masalahnya Nabiullah Nuh itu, sehingga nggak dapat pengikut sampai dikatakan anaknya sendiri pun akhirnya berani sama ayahnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Berani, nggak taat lah gitu ya. Padahal apa tuh yang diinginkan oleh Nabi Nuh terhadap putranya itu? Dikatakan dalam Al-Quran tuh cuma disuruh naik perahu, ya, cuma disuruh naik perahu saja. Ya bunayya irkam, gini tuh, ya bunayya irkam mana, gitu, irkam mana, naiklah bersama kami. Suruh naik perahu, perintahnya sangat gampang sekali, nggak usah ikut bikin perahu. Kesusahan dalam bikin perahu sudah ditanggung oleh Nabiullah sendiri. Dulu ketika nak bikin perahu itu suruh nanam sendiri, nunggu ratusan tahun, bikin sendiri di atas gunung, ditertawakan orang seluruh negeri. Orang-orang Irak menertawakan sampai perahunya katanya diisingi buang kotoran di situ orang satu negeri, sehingga Nabi Nuh itu dianggap gila macam-macam bikin perahu di atas gunung. Kesusahan dalam membuat perahu sudah ditanggung sendiri oleh Nabiullah Nuh. Putranya tinggal disuruh naik saja. Nah, nggak usah repot-repot, tinggal naik saja perahu. Kamu jadi orang yang ke-84 yang sudah terdaftar 82 plus satu nenek-nenek yang lupa di taskil dan diusuli. Kamu masuk ya yang nomor 84. Tapi tidak mau, menolak. Dia menjawab, lebih baik saya naik gunung, karena gunung itu tinggi di sini. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Saya mau naik gunung tinggi, nggak mungkin banjir sampai di laut. Kalaupun banjir sampai di atas laut, saya kan tinggi. Dikatakan oleh para ulama, Nabi putranya itu yang namanya Kan'an,
Biasanya kalau nyebrang laut di Irak itu cuma satu betis. Ada satu betis, ada yang bilang satu lutut. Nyebrang laut itu sudah biasa. Ini kalau banjir nggak takut kalau banjir. Begitulah mulia, cuma turun naik perahu tapi tidak mau. Ini kenapa? Karena Kan'an dididik di tengah-tengah keluarga yang ibunya tidak solihah. Ibunya kurang solihah, bukan tidak solihah, kurang solihah. Dikatakan dengan Quran hanya berkhianat saja, ya. Hanya berkhianat.